Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, Bapak Husni Nurjazuli SPD dan Ibu Mei Anugrawati SPD SD dari SD Negeri 03 Pekuncen, Kecamatan Pekuncen. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, pemaparan diseminasi budaya positif. Dan yang terakhir, penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Terima kasih. Meningkat acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 03 Pekuncen, Ibu Eni Rustianti SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru semua, khususnya Bu Mei Anugrawati dan Pak Husni Nurjazuli selaku CGP yang akan melaksanakan program diseminasi positif. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama Ba'du, puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada hari ini yang cukup panas kita dapat insya Allah dapat melaksanakan tugas-tugas dari CGP dan kita semuanya mendukungnya. Tak lupa pula selawat serta salam kita sajukan kejujuran kita Nabi Abdul Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk kegiatan dari CGP ini kami selaku dari yang dituakan sebagai kepala sekolah selalu memberikan motivasi yang terbaik untuk para CGP ini dalam melaksanakan kegiatannya. Semoga nanti kegiatan diseminasi positif ini akan bermanfaat juga bagi Bapak Ibu Guru semuanya. Untuk selanjutnya adalah kegiatan diseminasi positif ini nanti mungkin akan dijelaskan secara keseluruhan dari para CGP ini. Silakan Bapak Ibu Guru nanti mengikuti. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang belum jelas, kemudian ada ide-ide yang positif yang memang ingin disampaikan, silakan nanti disampaikan. Kemudian kalau dari saya sendiri selalu mendukung ya kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP. Semoga CGP ini membawa sekolah kita menjadi semakin baik, semakin maju, dan karena CGP adalah calon guru penggerak, berarti bisa menggerakkan teman-teman yang lainnya. Selalu berdiri atau menjadi pionir di SD kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Meningkat acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif kepada Ibu Mei Anugrawati SPD SD. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 03 Pekuncen, Dewan Guru, serta Ibu Guru, Bapak Guru, semuanya ini yang dari SD 2 Kerja dan SD Negeri 2 Cikumbulan. Terima kasih atas kesediaannya, waktunya diluangkan untuk hadir di acara diseminasi budaya positif saya hari ini. Langsung mohon Ibu untuk gas. Saya tampilkan dulu. Diseminasi budaya positif,
saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Nah, materi diseminasi kali ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Di antaranya di sini disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini adalah materi diseminasi hari ini. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Apakah disiplin positif itu? Disiplin Bapak Ibu semua yang sering kita gembar-gemborkan kepada anak, untuk disiplin dari dini, dan tentunya kita sebagai guru harus mencontohkan dulu Bapak Ibu. Nah, disiplin positif itu apa? Kedisiplinan yang berasal dari dalam diri atau self disiplin peserta didik tanpa dipengaruhi hukuman maupun hadiah. Ini adalah pengertian disiplin dari pendidikan, atau ada kedisiplinan berarti dari diri kita sendiri, Bapak Ibu harus self disiplin, timbul dari keinginan kita, atau juga disiplin itu adalah menghargai diri sendiri, itu adalah disiplin. Nah, dari kedisiplinan tersebut sehingga dapat membuat seseorang menggali potensi terbaiknya untuk mencapai tujuan yang mulia yang dihargai dan bermakna. Ini adalah dari kedisiplinan akan memunculkan, kalau sudah disiplin itu dengan dasar, timbul sendiri dari dalam diri kita, maka akan membuat seseorang itu menggali potensi terbaiknya tanpa harus ada paksaan, tanpa harus ada suruhan. Intinya itu sudah sadar diri. Nah, akhirnya apa? Dari kedisiplinan tersebut akan menghargai diri sendiri. Nah, itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Mengapa kita pada anak-anak didik kita menanamkan kedisiplinan sejak dini? Karena apa? Kalau tidak dipupuk dari kecil, contoh hal yang sepele saja, membuang sampah. Sering saya lihat anak-anak membuang sampah, makan jajan itu dibuang tidak pada tempatnya. Itu adalah hal yang kecil, hal yang remeh, tapi itu ada berdampak besar. Kalau sudah tertanam dalam diri kita, maka nanti otomatis cari tempat sampah di mana dan dibuang ke tempat sampah. Itu adalah contoh hal yang kecil, penanaman disiplin dalam diri. Kalau sudah ditanamkan, akhirnya akan menimbulkan, oh ya, saya makan jajan tidak dibuang sembarangan, seperti itu. Terus lanjut lagi. Nah, apakah itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, kebajikan universal itu berarti dalam artian kata yang bagaimana Bapak Ibu? Umum, menyeluruh, iya betul, umum, menyeluruh, ya. Untuk standar ukuran atau norma yang kebaikan yang disepakati bersama berlaku universal tanpa memandang di sini, tanpa memandang suku, agama, ras ataupun latar belakang sosial. Ini berarti untuk menyeluruh, untuk semua lapisan, tanpa terkecuali. Nah,
dari standar ukuran atau norma kebaikan yang disepakati akan memunculkan, yaitu dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa, Bapak Ibu? 6. Di antaranya yang pertama beriman dan hikmat dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. ya, terima kasih. Ya, yang pertama akan memunculkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah poin pertama. Terus mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, untuk apa nggih? Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada kurikulum merdeka tentunya ini ditanamkan nggih, Bapak Ibu, untuk anak didik kita. Nggih. Profil pelajar Pancasila tadi sudah dinyanyikan, atau kok dinyanyikan lagi untuk ice breaking nggih, Bapak Ibu, supaya tidak ngantuk. Siang-siang kok kayaknya pada lemes seperti itu. Monggo untuk pemanis, kenapa nggih pemanis mejanya mohon di napa nggih dinikmati seadanya, mohon maaf. Nggih, mboten sareng Bapak nggih. Untuk napa nggih semangat-semangat nggih. Breaking mawon dulu nggih. Biar kita ada napa? Ternyata kita tidak bagian mboten keduman Ibu. Nggih. Untuk breaking yang putar-putar saja lah. Nggih. Monggo Bapak Ibu untuk monggo kita breaking sejenak.
bahas apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah kita bahas, di antaranya nilai kebajikan universal dari standar ukuran atau norma yang kebaikan yang disepakati bersama berlaku universal tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang, sehingga nanti akan memunculkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya. Teori motivasi dan hukuman. Oke, di sini ada apa nggih? Hukuman. Hukuman itu dalam pengertian yang seperti apa nih Bapak Ibu? Mohon nggih, salah satu berkenan untuk menjawab hukuman itu seperti apa untuk hukuman? Monggo Pak Gusti. Hukuman, contoh hukuman atau hukuman sendiri itu pengertian dari hukuman itu seperti apa? Terima kasih Bu Maya atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, singkat saja, hukuman itu ya berupa sanksi dari apa yang telah dilanggar oleh seseorang. Sanksi yang dilanggar dari seseorang. Sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, contoh hukuman ketika kita melanggar lalu lintas lampu merah atau tidak memakai helm, itu kan pasti kita akan mendapatkan sebuah hukuman, yaitu tilang. Itu. Monggo dari Bapak Ibu yang lain. Untuk Pak Joko, monggo menambahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Mei, sangat luar biasa pemaparan materinya kaitannya dengan tadi yang disampaikan. Budaya positif kaitannya dengan hukuman. Hukuman itu ketika menurut saya hukuman itu adalah ketika murid melakukan suatu kesalahan di mana misalnya contohnya itu ketika murid tidak mengerjakan PR. Nah, dari hukuman yang ada mungkin di sekolah itu biasanya mungkin anak tersebut supaya keluar dari kelas untuk bisa mengerjakan PR itu adalah menurut saya itu adalah satu bentuk hukuman. Ya, mungkin itu, terima kasih. Monggo untuk Bu Ratna untuk menambahkan. Terima kasih Bu Mei atas kesempatannya. Akan menambahkan tadi dari Pak Husni dan Pak Haji mengenai hukuman. Menurut saya hukuman itu adalah pemberian nilai jerak kepada anak agar tidak mengulangi perbuatan yang salah seperti itu. Contohnya tadi sama Pak Haji dijelaskan, katanya kalau tidak mengerjakan PR anak suruh keluar atau anak suruh berlari-lari 10 kali seperti itu. Mungkin hanya itu Bu Mei. Barangkali ada teman yang lain menambahkan, monggo. Untuk Bu AS monggo. Terima kasih. Ini hukuman apa nih? Hukuman pidana atau hukuman perdata? Hukuman pembelajaran ya. Kalau hukuman di sini hampir sama sih dengan bagusnya, artinya pemberian sanksi lah ya kepada para peserta didik ketika mereka memang melanggar peraturan atau kesepakatan bersama yang telah kita buat. Itu saja. Hanya hukumannya nanti di sini kan hukuman kan kadang-kadang ada dua ya, hukuman yang kalau untuk kita sendiri sebagai pendidik begitu berarti memberikan hukuman kepada peserta didik itu supaya mereka berubah tingkah lakunya, ya, berubah tingkah lakunya menjadi lebih baik. Sehingga hukuman yang kita berikan juga hukuman yang positif lah ya, positif membuat mereka tingkah lakunya berubah. Begitu saja. Terima kasih banyak atas jawaban dari Pak Husni, Pak Joko, Bu Ratna, dan Bu KS. Tadi hukuman nih, hampir
hukuman itu adalah sanksi nggih, atau efek jerak. Nah, dari hukuman biasanya kalau hukuman itu kan terdengar menakutkan nggih. Menakutkan mboten nggih Bapak Ibu? Hukuman seperti sesuatu yang mengganjal, seperti dipaksakan. Kedengarannya seperti terpaksa atau dipaksakan, itu adalah hukuman. Nah, manusia memiliki 3 motivasi ya. Untuk yang pertama itu adalah menghindari hukuman. 2, mendapatkan hadiah, imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai yang terpercaya. Nah, teori motivasi dan hukuman itu ada nilai intrinsik dan ekstrinsiknya, atau internal dan eksternal. Eksternalnya itu adalah dari luar, ya, seperti untuk menghindari hukuman atau ingin mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan. Dan kalau yang motivasi dalam diri kita sendiri itu adalah tadi menghargai diri sendiri. Nah, hubungannya tadi juga dengan nilai positif, nilai disiplin. Agar tidak dihukum, biasanya kan anak menghindar dari hukuman atau mengerjakan sesuatu agar dapat hadiah atau imbalan atau pujian. Wah, pintar, seperti itu. Beda nanti kalau sudah tertanam dalam diri anak, dalam diri kita, bahwa sudah tidak untuk menghindari hukuman lagi atau mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan, nanti akan muncul dari diri sendiri, yaitu menghargai diri sendiri, ya, dengan nilai yang dipercaya. Nah, nilai dipercaya ini berat nih, dipercaya berat, apalagi kalau sudah tidak dipercaya. Kata Bapak Fasil pernah nih, kalau dipercaya itu berat, kalau sudah tidak dipercaya itu lebih berat. Nah, ini. Maka kepercayaan itu adalah sangat mahal. Kita lanjutkan lagi. Nah, yang seperti apa sih hukuman itu? Dan yang seperti apa sih konsekuensi itu? Jadi di sini ada hukuman, ada juga konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mohon Bapak Ibu untuk contoh hukuman seperti apa nggih, monggo Bu Susi Sabarhati MPD. Ya, terima kasih Bu Mei. Untuk contoh hukuman, misalnya anak terlambat sekolah, terus disuruh lari mengelilingi lapangan 10 kali, itu contoh hukuman. Ya, demikian dari saya Bu Mei. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi. Bu Siti Soleha. Oh, ya, Bu Sofi, coba. Ya, hukuman itu yang seperti apa? Kalau hukuman itu yang membuat efek jerak, seperti tidak menyelesaikan PR, nanti disuruh keluar dulu ataupun di dalam kelas tapi mengerjakan terlebih dahulu. Konsekuensinya yang mengerjakan PR itu sendiri. Itu Ya. hukumannya. Hukuman Dulu. Ya, hukum contohnya. Hukuman contohnya membersihkan kamar mandi. Iya. Iya. Sudah keliling lapangan sudah. Ini membersihkan kamar mandi. Kalau misalnya tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR berarti disuruh untuk membersihkan kamar mandi. Seperti itu nggih, hukuman. Nggih. Kalau konsekuensi, monggo siapa yang ingin menjawab apa itu konsekuensi? Nggih. Terima kasih kembali lagi Ibu Mei. Nggih. Untuk konsekuensi, menurut saya konsekuensi itu adalah tindakan yang diterima oleh seseorang karena seseorang tersebut melakukan kesalahan. Contohnya, Nggih, Pak. seorang anak tidak sengaja menumpahkan botol minum di gelas. Konsekuensinya adalah dia harus membersihkan air dari tumpahan gelas tersebut. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nggih, berarti sudah cukup jelas nih Bapak Ibu. Kalau hukuman itu adalah pemberian sanksi
tapi tidak apa nggih saja. Intinya itu sajaknya itu apa nggih? Tidak ada hubungannya, nggih. Contohnya tadi dari Bu Sofi tidak mengerjakan PR kok suruh lari mengelilingi lapangan atau juga suruh hormat bendera di panas teriknya matahari. Itu kan tidak nyambung nggih. Memberikan efek jerah tapi tidak sesuai nggih. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini apa nggih? Tanggung jawab betul yang sudah disampaikan oleh Bu Eka nggih. Tanggung jawabnya betul, tanggung jawabnya kalau sudah menumpahkan air harus mengelap. Kalau ada yang menyobek kertas merusak harus mengganti. Itu adalah konsekuensi. Dan saya tanya ke Bapak Ibu semua, selama ini dalam pembelajaran di kelas banyaknya hukuman atau konsekuensi? Jujur. Hukuman. Coba Bu Ratna, contoh kasus saja yang di kelas Yang sering saya lakukan ya sebagai guru itu arahannya seringnya itu memberikan hukuman kepada anakku. Contohnya, ini kalau anak didik saya itu tidak mengerjakan tugas, ya saya suruh keluar, suruh ngambil di rumahnya. Ya kadang kan bohong nih, PR-nya tidak dibawa, padahal tidak dikerjakan. Nah, saya suruh anak tersebut untuk pulang. Coba diambil, kalau memang tugasnya kamu itu dikerjakan tapi tertinggal itu, pulang sana dalam waktu 5 menit. Ya kan berlari ya, sampai kan kos-kosan. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian ketika tidak memakai topi pada waktu upacara, nanti saya taruh tuan di barisan tersendiri. Seperti itu. Nah, setelah ditaruh di barisan tersendiri, kemudian nanti setelah upacara selesai, anak tersebut disuruh menghormat di tiang bendera, depan tiang bendera itu 1 jam misalnya, seperti itu. Terima kasih nggih. Berarti untuk selama ini nggih kita masih mempraktekkan hukuman nggih. Pada dasarnya kita harus beralih dan meninggalkan hukuman itu tersebut ke konsekuensi agar anak merasa lebih bertanggung jawab dan merasa anak itu tidak tersakiti. Terus kalau di tadi Bu Ratna di barisan tersendiri, otomatis si anak tersebut merasa malu gitu. Nanti akan timbul rasa tidak percaya diri, rasa benci. Itu adalah hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kamu melupakan harus bertanggung jawab, atau menghilangkan barang sesuatu harus menggantinya. Itu adalah konsekuensi. Mudah-mudahan setelah diseminasi ini kita perlahan-lahan belajar untuk beralih ke konsekuensi, meninggalkan hukuman. Karena apa? Banyak kasus dari hukuman tersebut bisa mencelakai anak, membahayakan kesehatan anak. Contohnya yang lari-lari, belum tentu anak itu fisiknya sudah kuat, betul. Bisa juga hormat bendera kepanasan, nanti jadi pingsan, malah jadi berabeh Bapak Ibu. Terus lanjut tadi perbedaan hukum dan konsekuensi sudah paham Mohon untuk diterapkan selanjutnya. Bismillah bersama-sama kita mengubah diri menjadi konsekuensi dari Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuen karena ini sudah malam Bu. Mau ngeditnya buat tadi kan sudah dibahas, dituntas habis oleh Bapak Ibu yang hebat-hebat semua. Tadi berdiri di depan kelas karena terlambat masuk kelas. Nah, ini juga tidak relevan dari jalur. Mengelap lantai yang basah karena tidak sengaja menumpahkan
air, membersihkan WC karena tidak mengerjakan PR, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini nanti hukuman atau konsekuensi kita jawab bersama-sama. Nah, tadi sudah dijawab bersama-sama untuk berdiri di depan kelas karena terlambat masuk kelas. Hukuman, betul Bu Eka 100. Dikumpulin Bu, selesai dikumpulin merah-merah. Mengelap lantai yang basah karena tidak sengaja menumpahkan air, kenapa Bapak Ibu? Konsekuensi, betul. Terus untuk membersihkan WC karena tidak mengerjakan PR, bagaimana Bapak Ibu? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diseminasi ini untuk kedepannya Bapak Ibu kepada anak didiknya untuk beralih dari hukuman menjadi konsekuensi agar tumbuhlah pada diri anak-anak rasa tanggung jawab. Karena perlu dipupuk, dikembangkan dari kecil. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi sesuatu, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Saya pernah dihukum sama Bu Eni, lari lapangan 30 kali seperti itu, terus membuat saya sakit hati. Terus saya pernah disuruh sama Bu Eka untuk membersihkan kamar mandi. Nah, itu kan teringat dalam benak anak, membuat anak sakit hati, terus menjadi benci kedisiplinan. Lah, mau apa? Belilah. Nah, seperti itu. Juga karena terpaksa atau paksaan. Terus menjadikan konsep diri yang buruk. Nah, ini adalah hukuman karena kalau kembali kepada anak kan ada anak yang juga pendendam, ada anak yang menerima welcome, ada anak yang juga merasa pendendam. Kan kalau anak yang pendendam akan membekas dalam ingatan. Terus konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Menyembunyikan kesalahan. Lah akhirnya kalau menyembunyikan kesalahan ini apa? Dampaknya si anak menjadi pembohong. Nah, karena untuk menutupi nah ini yang kita harus dihindari dengan hukuman ini. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Ini adalah kalau si anak itu mendapatkan hukuman. Berbeda lagi, coba kita perbedaan dari konsekuensi yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, memang yang harus saya perbuat. Saya berbuat seperti itu. Saya harus bertanggung jawab. Itu menanamkan pada diri si anak tersebut, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin karena konsekuensi si anak merasa tidak senang, tapi dalam jangka waktu yang pendek tidak akan membekas dalam hati. Terus anak menghargai kedisiplinan. Berarti disiplin sudah timbul dalam diri sendiri karena sudah tidak ada lagi paksaan. Terus stimulus tanggapan menjadikan konsep dirinya yang baik. Bahwa kalau saya melakukan sesuatu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini akan timbul dari diri anak sendiri, tidak harus dipaksa, tidak harus dioprak-oprak. Terus kehilangan hak dibuat tidak nyaman untuk sementara waktu selama mengerjakan konsekuensi tersebut. Ini adalah tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang ke materi selanjutnya, keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Monggo Ibu KS. Terima kasih. Apa ya pertanyaannya? Kenapa
Mengapa harus keyakinan kelas bukan Mengapa bukan peraturan kelas? peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas kan itu berarti peraturan yang dibuat bersama ya. Keyakinan kelas bareng-bareng bersama antara guru dengan siswa. Saya tanya dulu nih pada Bu Mei yang CGP, keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama nggak Mbak? Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas gitu sama Iya. Bu. Oh sama. Gitu. Keyakinan gurunya beda-beda ya Pak Adi ya. Keyakinan dengan kesepakatan, tapi intinya sama ya. Intinya sama Bu. Iya. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kelihatannya kalau anak-anak itu lihat ke peraturan mereka sudah pusing. Gitu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kan keyakinan, kesepakatan dibuat bersama dan harus dilaksanakan sama mereka. Sehingga kalau untuk saya sendiri, kalau mungkin kalau ke Bapak Ibu guru, kalau saya membuat peraturan seperti A, B, C, D, tapi tidak ada kesepakatan guru gitu ya. Belum ada, tidak apa-apa. Jadi untuk saya sendiri, mengapa harus keyakinan kelas betul? Apa ya namanya ya? Penting banget, sebab ini ketika keyakinan kelas itu artinya anak-anak itu sudah berarti itu sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya untuk keyakinan kelas, coba Bu EH, kalau Bu EH kelasnya sudah membuat suatu kesepakatan kelas, contohnya satu saja apa? Jika bermain atau makan di kelas berarti harus Denda. Iya, pakai denda itu. Oh pakai denda, berapa? 50.000. Enggak. Kalau menurut Bu Susi, contoh yang agak enteng-enteng saja. Kalau saya di kelas Iya. menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu berarti kewajiban seluruh warga. Kelihatannya enak ya, seperti itu. Berarti kesepakatan kelas 5. Kelas 5. Setiap siswa harus menjaga kebersihan kelas. Ketika ada anak yang tidak menjaga kebersihan kelas, berarti itu melanggar keyakinan kelas. Begitu Bu Mei. Jadi untuk mengapa bukan peraturan kelas? Kalau untuk saya sendiri, kalau sebenarnya kalau keyakinan kelas dengan peraturan kelas beda tipis ya, beda tipis. Hanya lebih enteng mungkin di pemikiran anak-anak. Kalau peraturan itu kelihatannya harus saklek begitu ya. Tetapi kalau untuk yang keyakinan kelas, kesepakatan kelas dibuat bersama, peraturan kelas dibuat sama gurunya. Gitu. Terima kasih. Matur nuwun. Jawabannya luar biasa dari Bu KS. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu guru yang lain menambahkan monggo tentang keyakinan kelas dari Pak Adi, Pak Gusti. Cukup? Tadi saya sudah makan. Nggih. Untuk Bu Susi, nggih, untuk Bu Susi pionir kita. Ya, terima kasih Bu Mei untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas seperti yang tadi Bu KS ngendikan untuk keyakinan kelas itu adalah dibuat bersama siswa ya. Jadi ya nilai-nilai yang ada dibuat bersama siswa dan apabila melanggarnya itu akan mendapatkan konsekuensi juga sesuai dibuat dengan siswa juga ya. Kemudian untuk kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru ya. Jadi anak-anak sepertinya lebih takut ya kalau ada peraturan kelas itu takut dan ya terpaksa melaksanakan ya. Kalau keyakinan kelas itu karena dibuat bersama biasanya dilaksanakan dengan enjoy ya. Jadi tidak ada kata terpaksa ya. Demikian saja dari saya Bu Mei. Terima kasih. Jawabannya luar biasa Bu Susi. Terima kasih sekali, nggih. Hebat-hebat semua, nggih. Nggih, tadi juga saya sudah praktek sendiri, nggih. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan kelas 1 yang tadi awalnya saya mikir kenapa kan kelas 1 anak yang masih kecil-kecil nggih, untuk dibuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas mereka mau seperti itu nggih. Ternyata tadi saya sudah praktek, alhamdulillah anak-anaknya itu paham, bisa nggih. Tadi kita buat kesepakatan kelas, kesepakatannya seperti apa? Anak-anaknya antusias nggih. Datang tepat waktu Bu Guru. Tadi Arfi menjawab seperti itu. Terus Adiba, ya Adibanya Bu Susi itu luar biasa sekali.
sekali, juga menjawab, membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Ternyata anak-anak kelas 1 juga memahami apa itu kesepakatan kelas, dan nanti jika ada anak yang melanggar nanti tinggal ditanyakan melanggar kesepakatan kelas apa tidak. Beda dengan peraturan kelas nih. Kalau peraturan kelas itu kesannya itu sakit nih. Kita lanjutkan lagi untuk keyakinan kelas. Alhamdulillah nih Bapak Ibu sudah memahami semua. Nah, ini keyakinan kelas peraturan, jangan membuang sampah sembarangan. Untuk keyakinan kelasnya berarti menjaga kebersihan. Bersepatu hitam. Kira-kira keyakinan kelasnya apa ini kalau bersepatu hitam? Yang harus berapa? Disiplin. Dilarang makan minum saat pelajaran. Saya ambil ini karena apa? Kalau anak kelas 1 habis istirahat pasti di lacinya masih banyak jajan, sambil nulis sambil makan. Nah itu, ini adalah pengalaman saya sendiri. Makanya dilarang makan saat pelajaran. Mungkin ya kalau minum kan masih boleh, tapi makan jajan di lacinya banyak banget. Terus dilarang membuli karena apa? Kelas 1 sebentar-bentar main pukul sama temannya. Terus itu pensil penghapus gitu, Pak. Kalau kelas 1 itu banyak sekali sering bilang pensilnya diambil siapa, nanti tidak dikembalikan juga. Terus ini sudah paham untuk keyakinan kelasnya. Nah, kita beralih ini ke 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, bahwa kita manusia itu memerlukan, ternyata memiliki 5 kebutuhan dasar. Sering saya amati kalau anak merasa sering istilahnya caper cari perhatian oh berarti setelah saya memahami modul ini, oh ini anak perlu rasa kasih sayang. Kan juga ada anak yang sebentar-bentar nanti lapor nanti diceritakan terus untuk dilurui seperti itu bahwa pada dasarnya itu untuk manusia 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya yang pertama itu adalah bertahan hidup. Nah, survival bahwa kita survive kita itu harus survive dalam kondisi bagaimanapun juga, walaupun dalam keadaan kanker kanker kering. Nah, kita harus bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Semuanya saja, bukan hanya anak kecil. Kita juga orang dewasa, kita perlu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, diterima di masyarakat, di sekolah. Kalau lingkungan kerja kita kondusif, enak, kan kita jadi terasa nyaman. Beda kalau ada yang gap-gapan atau bagaimana. Alhamdulillah kalau di sini itu kondusif. Alhamdulillah tidak seperti itu. Nah, merasa diterima ini sangat penting, sangat penting, bahwa tidak dipungkiri juga banyak sekali kasus bunuh diri karena apa? Karena ini yang kedua ini, kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, merasa sendiri, merasa diabaikan, merasa tidak dihargai, merasa pokoknya bahwa pikirannya itu sudah buntu seperti itu. Makanya kita harus mengetahui rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus setelah itu ada kesenangan, bahwa kita itu memiliki rasa kesenangan. Bu MH beli tas kan senang, saya beli sepatu juga senang. Ini bahwa kesenangan ini atau kita juga punya hormon yang kesenangan endorfin seperti itu. Nah, kita ini juga harus dipupuk jangan dibiarkan. Kita harus memunculkan rasa senang happy kita.
orang urusan nih dengan orang lain, yang penting kita senang dulu untuk membanggakan, menyenangkan diri kita sendiri. Nah, anak juga seperti itu, ada kesenangan, terus kebebasan nih. Kita juga membutuhkan kebebasan dalam berpendapat, kebebasan banyak sekali nih. Nah, terus terakhir adalah penguasaan, bahwa ya tanpa kita sadari kita itu memiliki penguasaan, bahwa menyuruh anak jangan seperti ini, jangan seperti ini, bahwa kita kuasa seperti itu. Penguasaan ini, nah, kita harus memanage nih, agar hidupnya kita itu enjoy. Kita harus memanage dari kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Dan kepada anak kita harus tahu, oh berarti kalau anak didik kita seperti ini, oh dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, mungkin tinggalnya sama mbahnya. Terus kalau anak sering kepada teman yang lainnya kok sering nakal nih, oh dia ingin penguasaan. Terus kalau bu guru nggak mau mengerjakan lah, inginnya keluar saja seperti Gibran, oh dia ingin kebebasan. Seperti itu nggih. Untuk kebutuhan 5 dasar manusia sudah memahami semua nggih, Bu? Pak? Nggih, alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Nah, untuk lanjut ke materi 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan 5 manajer. Kita simak dulu nggih video. Bila tidak bisa dibuka nih, Mbak. Video sudah tidak tersedia. Kenapa? Orang gue. Anu yang naren. Ini. Dia kebetulan nih. Simakan di situ. Pakai. Iya. Anu Mbak, kurang dulu nanti kan gitu. Nah, lagi, sebentar nggih, untuk menyimak jadi paham antara posisi kontrol dari kelima posisi kontrol tersebut. Kopi, Dalam? langsung buka. Jadi bukan di situ. Di kopi ini. Di kopi ini di situ. Paling krom. Kontrol C, terus maling krom. Ini ya. Kontrol C. Iki. Oh. Ya, gue buka beranda sudah tidak tersedia. Yang tersedia Pak. Ada Pak? Lagi. Untuk kurang mampu. Iya. Salam dulu golongan. Salam kalian Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dan Terima kasih tadi atas bantuannya Pak Joko. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu sudah menyimak videonya ya tadi untuk 5. Ini sendiri dari beda. Kita bagikan Laila. Tampilkan, untuk posisi kontrol kita terhadap siswa penghukum. Biasanya saya akui sendiri masih merasa penghukum kepada siswa terus juga selain hukum kita masih membuat rasa bersalah kepada murid. Dari kelima posisi kontrol ini yang paling tepat tadi adalah Bu Eha, manajer. Betul sekali Bu Eha, bahwa kita ini harus memberikan kepada siswa pemahaman, tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah teman atau juga sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Semoga Bapak Ibu guru semua di sini bisa melaksanakan, mempraktekkan kita sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan terhadap siswa-siswi kita ke depannya, agar seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai petani dan siswa adalah benih yang harus ditumbuh kembangkan. Dari ini juga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, bahwa dalam menghukum membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan yang paling tepat adalah kita menjadi manajer agar lebih bijak lagi. Terus dalam penyelesaian masalah dari manajer ini segitiga, kita mempraktekkan segitiga restitusi. Ini bukan resti, tapi ini restitusi. Mohon pada restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa ya Bu? Oh, sudah makan maaf Oh, lagi segitiga restitusi itu seperti apa ya Pak Husni? Kita menyelesaikannya itu dengan apa? Dengan merentau, dengan otot, atau kita mencari akar permasalahannya, atau bagaimana ini? Untuk yang pertama adalah menstabilkan menstabilkan. Pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Seperti tadi di videonya ada hubungannya Pak Ija. Ada yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Contohnya di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tapi akan mencari solusi. Seperti yang tadi Naren, solusinya bagaimana? Dengan menyetel arahan dan minta kepada ibu untuk membangunkannya. Tidak langsung menjustis, mengejas. Kenapa kamu terlambat? Harusnya kamu seperti ini. Itu tidak
seperti itu. Nggih. Terus selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana? Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan kelas yang dibuat bersama atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Dari keyakinan kelas akan menunjukkan kesepakatan kelas. Nah, nanti kalau terlambat seperti itu mana? Berarti tidak melaksanakan kesepakatan kelas. Nggih. Jika nggih Bapak Ibu kalau kita mempraktekkan semua nggih apa yang tadi materinya nggih luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita nggih selalu ingat nggih bahwa kita itu menurut filosofinya Ki Hajar adalah kita sebagai petani nggih, sebagai petani dan kita menuntun bukan menuntut anak. Nah, yang digembar-gemborkan untuk Merdeka Belajar juga apa nggih? Untuk bukan hanya kita mentransfer ilmu, juga membangun karakter anak. Nah, ini adalah salah satu juga untuk membangun karakter anak. Kita tidak menghakimi, kita tidak menghukum, kita menyelesaikan permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Nah, semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang tadi saya sudah diseminasikan bersama Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu kehadirannya Bapak Ibu di diseminasi saya ini. Saya akhiri untuk diseminasi hari ini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kecil sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, ada pertanyaan apa tidak sebelum saya tutup? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Oh, Ribun Bu? Pertanyaannya japri saja. Oh, pertanyaannya alhamdulillah untuk diseminasi saya hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Yo, baik. Satu kali tepuk semangat. Ya, masih semangat? Coba hari ini kelas 1 akan membuat kesepakatan kelas. Membuat apa? Kesepakatan kelas. Kelasnya sepakat sih dulu. Ada kesepakatan supaya kita semua sadar secara dalam diri kita bisa mentaati bukan mentaati peraturan, tidak membuat tata tertib, tapi kita akan membuat kesepakatan kelas. Siap? Coba kesepakatan kita mau yang seperti apa? Coba ada yang bisa mengungkapkan keinginannya apa, Mas Arvin? Hadir tepat waktu. Selain itu apa lagi? Boleh? Boleh membawa makanan dan minuman. Tapi makannya pada saat apa? Istirahat. Selain itu, supaya kelasnya itu bersih bagaimana? Piket melaksanakan piket.
Iya, tadi sudah tepat waktu. Coba Mas Arvin dipasangkan ke depan. Nah, coba dibaca Mas Arvin, kesepakatannya apa ini? Iya, yang keras. Kesepakatannya apa tadi? Masuk pukul 7. Iya. Ya, untuk kesepakatan kelasnya di situ bawahnya boleh. Nah, iya, pintar dibaca, bisa membaca, sudah bisa membaca apa belum? Apa coba dibaca? Iya, pintar menjaga ketertiban kelas. Terus lagi Mbak Naya. Mbak Naya mana? Coba, tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti harus apa ya? Iya, dibaca coba mana ya? Menjaga kebersihan. Iya. Selanjutnya, yo, Mbak Dea. Yo, ditempelkan. Ya, ketika sudah dibaca Mbak Dea. Mendengarkan penjelasan